Seperti yang kita tahu, film awalnya tidak memiliki suara. Pada era film bisu, filmmakers menyampaikan cerita melalui visual. Kita mendapat informasi hanya dari apa yang kita lihat, bukan kita dengar. Seiring berjalannya waktu dan teknologi, filmmakers mulai memasukkan suara di film mereka. Jadi mereka tidak hanya menyampaikan cerita melalui visual, tetapi juga melalui audio. Entah itu musik, dialog, bahkan sound effect. Di zaman sekarang, suara seakan-akan menjadi salah satu fondasi utama dalam sebuah film. Tetapi, tidak jarang juga filmmakers memanfaatkan keheningan di film mereka untuk menyampaikan cerita atau sebagai bentuk dramatisasi. I'm not fucking leaving! Martin Scorsese bisa dibilang sebagai sutradara yang benar-benar tahu bagaimana cara menempatkan keheningan di filmnya. Ambil contoh scene ini pada film The Departed. Contoh lain yang paling terkenal adalah pada adegan ini di film Raging Bull. Lihat bagaimana Scorsese menggunakan keheningan di filmnya tidak hanya untuk membantu storytelling, tetapi juga untuk membangun mood dan memperkuat ketegangan. Film Sound of Metal menggunakan audio sebagai elemen penting untuk storytelling. Film ini bercerita tentang seorang drummer band metal yang kehilangan kemampuan mendengarnya. Untuk memvisualisasikan hal tersebut, sutradara Darius Marder dan supervisor sound editor Nicholas Becker melakukan penelitian tentang seperti apa suara yang didengar oleh orang yang kehilangan pendengaran. Mereka ingin memberikan feel dan penggambaran bagi penonton tentang hal tersebut. Ketika Ruben mulai kehilangan kemampuan mendengarnya, apa yang kita dengar tidaklah langsung senyap, tetapi seperti meredam dan hanya tersisa suara dengan frekuensi rendah. Hal itu masuk akal karena ketika seseorang kehilangan kemampuan mendengar, mereka tidaklah langsung kehilangan semua frekuensi suara secara bersamaan, tetapi satu persatu frekuensi suara akan menghilang secara bertahap. Kita diberikan feel dari perspektif Ruben melalui hal tersebut. Agar suara yang ditimbulkan menjadi lebih akurat, film ini direkam dengan mikrofon yang berbeda yang disebut sebagai contact mic. Mikrofon biasa menangkap gelombang suara yang merambat melalui udara, tetapi contact mic menangkap suara yang merambat melalui vibrasi atau getaran pada benda padat. Contact mic ditempatkan sangat dekat dengan papan seluncur di adegan ini untuk menciptakan persepsi yang berbeda tentang bagaimana suara yang terekam. Selebihnya, Nicholas Becker membuat contact mic kecil yang bisa ditempatkan di dalam mulut untuk merekam suara dari dalam tubuh Ruben, seperti suara detak jantung dan pergerakan otot dan tulang. Hal lain yang membuat film ini menarik adalah bagaimana editing membuat kontras pada penempatan suara yang bising dan sunyi. Kalian bisa lihat opening scene di film ini yang membunyikan suara musik yang keras, sebagaimana ciri khas musik metal. Lalu adegan dipotong ke pagi yang tenang di dalam sebuah mobil van. Kontras yang berbeda pada kedua scene itu memberikan kita perbedaan perspektif dan menekan perhatian kita dari seberapa keras suatu suara yang kita dengar menuju suara yang tiba-tiba menjadi senyap. Di adegan ini kita mendengar banyak detail dari hal-hal kecil seperti suara burung, suara blender, dan suara yang ditimbulkan Ruben melalui interaksinya dengan lingkungan di sekeliling. Kita bisa merasakan atmosfer di scene ini. Kita dibuat untuk memperhatikan hal-hal tersebut. Karena dengan cara itu, kita akan menjadi lebih waspada ketika suara-suara itu menghilang saat Ruben mulai menjadi tuli. Melalui editing, kita juga diberikan dua perspektif antara sudut pandang Ruben dan sudut pandang orang ketiga. Ambil contoh scene ini ketika pendengaran Ruben yang terbatas bertransisi ke pendengaran normal. Perpindahan dari dua perspektif tidak langsung terjadi, melainkan melalui transisi audio dan visual. Hal yang sama terjadi pada scene ini.
Pertama, kita diberikan shot ini yang mengindikasikan kalau kita berada dalam sudut pandang Ruben. Kita mendengar sebagaimana apa yang dia dengar. Lalu kita ditempatkan di shot ini. 2 out of 10 in terms of his hearing. He's having trouble even communicating with me. Tidak bisa mendengar dengan normal apa yang dikatakan oleh apoteker itu. Informasi tidak akan tersampaikan jika kita tetap berada dalam perspektif Ruben. I'm fucking dead! I'm fucking dead! Berbeda dengan adegan ini ketika Lou meninggalkan Ruben. Slow down a minute. Di sini, kita tidak ditempatkan pada perspektif Ruben, karena tujuan utama dari sini ini adalah untuk menunjukkan hubungan antara Ruben dan Lou, bukan tentang bagaimana Ruben kehilangan pendengarannya. You hurt me. I'll hurt myself too. Kita dibaru untuk mengerti interaksi mereka berdua agar kita bisa menaruh rasa simpati ke Lou daripada ke Ruben. This is for shit. Say it. Promise. Go back there right now. Promise. Ada banyak shot yang didapatkan sebagai bentuk perspektif pribadi dari Ruben. Tetapi ketika Ruben berada di komunitas tunarungu, semuanya berubah. Orang-orang di sana berkomunikasi dengan bahasa isyarat, tidak melalui audio dialog. Kita bisa mendengar berbagai suara-suara kecil seperti suara dari pergerakan kain pakaian, suara pergerakan tubuh, dan lantai kayu yang berdecit. Penonton diberikan pengalaman seakan-akan sedang berada dalam komunitas tunarungu. Ketika Ruben mendapat implan koklea, semua yang kita dengar melalui sudut pandang dia adalah suara-suara yang tidak natural, kasar, metalik, terkesan mengganggu, dan tidak nyaman untuk didengar. Faktanya, Ruben tidak menyukai hal itu, tetapi dia tetap menggunakan alat itu agar bisa berkomunikasi dengan normal. Perhatikan scene di akhir film ini. Suara-suara mengganggu dari lingkungan di sekitar merusak pemandangan indah yang kita lihat. Tambah lagi suara lonceng gereja yang keras dan semakin mengganggu. Disinilah titik di mana Ruben memutuskan untuk melepas alat pendengarannya. Seketika semuanya menjadi sunyi. Kita diperlihatkan kembali shot yang sama, hanya saja tanpa suara. Hal ini membuat kita merasa lebih nyaman dan akhirnya kita bisa menikmati pemandangan lingkungan dengan tenang dan damai. Sekali lagi, kita berada dalam sudut pandang Ruben yang mulai menyadari kedamaian dalam ketenangan. Film ini semuanya tentang pengalaman dan simpati terhadap karakter yang digambarkan melalui visualisasi sudut pandang. Kalian bisa lihat bagaimana kombinasi dari editing visual dan sound design yang unik bisa digabungkan untuk menciptakan storytelling yang kuat dan berkesan bagi penonton. Jadi, ketika kalian membuat film, anggaplah kalau suara tidak hanya sekedar sebagai elemen pendamping, tetapi juga sebagai elemen utama untuk menyampaikan cerita. 4%. Okay. Jika kalian tertarik tentang filmmaking dan ingin melihat konten lebih banyak dari kita, klik subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak melewatkan topik-topik yang akan kita bahas di video selanjutnya.